Semangat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan bicara lanjutan yang video sebelumnya tentang suku tengah barisan aritmetika. Untuk suku tengah barisan aritmetika ini rumusnya adalah setengah dikalikan dengan U1 ditambah UN, di mana UT-nya ini adalah suku tengahnya, suku tengah, kemudian U1 kita sudah tahu itu adalah suku pertama, kemudian UN itu adalah suku ke N, atau suku yang terakhir. Nah, di beberapa buku, suku tengah ini biasanya dilambangkan atau ditulis juga dengan K. Jadi bisa UT atau bisa juga dengan UK. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Misalkan diketahui suatu barisan 6, 9, 12, dan seterusnya sampai 168. Kita disuruh menentukan suku tengahnya, kemudian suku keberapakah suku tengahnya, yang berikutnya, berapa banyak suku dari barisan tersebut. Nah, untuk mengerjakan, kita ingat lagi tadi, suku tengah adalah setengah dari suku pertama ditambah suku yang terakhir. Kita lihat sekarang. Untuk jawaban yang A, kita jawab dulu ini. Oke, yang A, suku tengahnya berarti UT-nya itu sama dengan setengah U1 ditambah UN, atau suku yang terakhirnya. Maka setengah U1-nya berapa? 6. Oke, ini suku pertamanya. Suku terakhirnya berapa? Ini. Tambah 168. Oke, menjadi setengah. Ini berarti jadi berapa? 174. 174. Betul? Maka kalau dibagi dengan 2, oke. 174 kita bagi 2, hasilnya adalah 87. Nah, ini yang diminta. Nah, kemudian ditanyakan suku keberapakah suku tengahnya itu? Maka kita cari, kita tulis UT sama dengan A ditambah T kurangi 1 dikalikan beta. Diingat rumus UN-nya itu adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali beta. Nah, ini UN. Supaya nggak bingung, membedakannya saya beri nama UT. Di sini saya ganti dengan T. Ya. UT-nya kita sudah tahu, suku tengahnya sudah tahu, 87. Suku pertamanya kita sudah tahu, 6. T-nya yang dicari, bedanya berapa? 9 dikurangi 6, 3. Ya, betul. Jadi 87 sama dengan 6 ditambah 3T, kalikan ke dalam, dikurangi 3. Jadi 87 sama dengan 3T ditambah 3. Ini dikurangi ini. Oke. Saya bisa menuliskan 3T sama dengan 87 dikurangi 3 itu berapa? 84. Maka T-nya berarti berapa? 28. Maka dia adalah suku yang ke-28. Berikutnya, berapakah banyak suku barisan tersebut? Ada 2 cara yang bisa saya terangkan nanti. Yang cara pertama, untuk yang C, cara pertama. Nah, cara pertama, caranya begini. UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Oke, UN-nya berapa? 168. 168. Suku pertamanya 6 ditambah N-nya yang dicari, bedanya sudah tahu 3. Jadi 168 sama dengan 6 ditambah 3N dikurang 3. 168 sama dengan 3N ditambah 3. Jadi 3N sama dengan 165. 165 dibagi 3
itu sama dengan 55. Jadi banyaknya bilangan itu ada kalau dijejerkan semua sampai 168 itu ada 55 bilangan atau sukunya. Cara yang kedua tadi kita sudah tahu T-nya itu ada 28. Maka banyak suku itu bisa dihitung rumusnya 2T dikurangi 1. Nah, berarti menjadi 2 dikalikan 28 dikurangi 1. Berarti berapa? 55. Ini kan berarti 56 dikurangi 1. 55. Hasilnya sama ini dengan ini. Gitu. Lanjut. Yang kedua, soal yang kedua. Diketahui suku tengahnya adalah 29. Suku ke M-nya atau suku terakhirnya 44. Suku kelimanya 34. Kita disuruh menentukan suku pertama, A-nya, dan bedanya, kemudian berapa banyak sukunya. Oke, caranya kita lihat dulu UT-nya, berarti saya tulis di sini deh, UT, jawab. Oke, UT-nya itu berarti adalah setengah suku pertama ditambah UN. Oke, UT-nya sudah tahu 29, setengah suku pertamanya belum diketahui. Suku pertama belum diketahui, ditambah UN-nya sudah diketahui, 44. Oke. Sekarang kita kalikan 2 semua supaya gampang. Berarti menjadi di sini 58 sama dengan U1 ditambah 44. Nah, U1-nya berapa? Berarti 58 dikurangi dengan 44. Berarti berapa? 14. Oke. Suku pertamanya kita sudah tahu 14. Kemudian di situ dikatakan bahwa ini U1 atau A ya. Oke. Nah, terus berikutnya yang kita ketahui adalah U5. Masih ingat U5 itu kalau barisan aritmetika apa? A ditambah 4B. Gitu ya. Suku kelimanya sudah diketahui 34. Oke, suku pertamanya tadi sudah tahu 14. 14 ditambah 4B. Maka saya bisa mengatakan 4B sama dengan 34 dikurangi dengan 14. 4B sama dengan 20, maka bedanya sama dengan 5. Oke, bedanya ketemu 5. Ini tadi suku pertamanya ketemunya 14. Nah, berikutnya kita disuruh menentukan banyaknya suku. Banyaknya suku berarti kita bisa tulis UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. UN-nya 44. A-nya berapa tadi? A-nya 14 ditambah N-1 bedanya adalah 5. Oke. Berarti 44 sama dengan 14 ditambah 5N dikurang 5. 44 sama dengan 5N ditambah 8. Oke, atau saya tulis di sini 5N sama dengan 44 dikurangi 8. 44 dikurangi 8 itu sama dengan 4, bener ya? Ini berapa? Maaf, 9, maksudnya ini 9, maaf, ini 9. Oke ya. Jadi di sini 35. Oke. Maka N-nya sama dengan 7. Maka ada berapa? Banyaknya ada 7. Banyak suku dari soal yang diminta itu, gitu ya. Atau bagaimana caranya selain menggunakan itu? Ditanyakan atau bisa pakai cara lain juga, misalnya pakai ini, pakai yang suku tengah. UT-nya sama dengan A ditambah T-1 kali beta. 29, suku pertamanya tadi 6, suku pertamanya 14, maaf. Suku pertama 14 ditambah T-1 beta, B-nya 5.
29 sama dengan 14 ditambah 5T dikurang 5. Jadi 29 sama dengan 14 dikurangi 5 berapa? 9 ditambah 5T. 5T sama dengan 20, maka T-nya sama dengan 4. Banyak suku bisa pakai 2T dikurang 1. Berarti 2 kali 4 dikurang 1. Sama dengan 7 juga. Jadi ini cara yang kedua. Boleh begitu. Wah, ini tadi ketinggalan. Itu rumusannya. Oke. Berikutnya, kita masuk ke sisipan barisan aritmetika. Di antara dua bilangan X dan Y, disisipkan sebanyak K buah bilangan. Maka beda dari barisan tersebut adalah, kita disuruh mencari bedanya. Ini, bedanya itu dari antara dua suku yang disisipkan tadi, suku yang terakhir dikurangi suku pertama dibagi dengan banyaknya suku yang disisipkan ditambah 1. Ini keterangannya. Jadi B aksen itu adalah beda barisan baru, sementara B itu beda dari barisan yang lama. Sementara barisan yang baru ini itu beda dibagi dengan K plus 1. Sekali lagi, ini K itu banyaknya bilangan yang disisipkan, gitu ya, ada berapa. Jadi ini yang terakhir, ini yang pertama dibagi dengan banyaknya bilangan yang disisipkan. Oke, kita lihat sekarang misalkan. Di antara 7 dan 97 disisipkan 5 buah bilangan. Tentukan beda barisan tersebut, ya. Oke. Nah, ini tadi. Untuk mencari beda itu, jadi Y dikurangi X dibagi dengan K plus 1. Yang ini sebagai X, yang ini sebagai Y, ini sebagai K, karena disisipkannya sebanyak 5. Maka bedanya kita bisa menghitung, kita rumusnya ini, K plus 1. Bedanya berarti 97 dikurangi dengan 7 dibagi dengan 5 ditambah 1. Maka bedanya adalah 90 dibagi dengan 6. Maka bedanya berapa? 15. Ya. Nah, ini yang diminta bedanya. Berikutnya, diketahui barisan 1, 13, 25, 37, dan seterusnya itu di setiap dua suku disisipkan 5. Jadi di sini nanti disisipkan 5, di sini disisipkan 5, di sini disisipkan 5, di sini disisipkan 5. Sehingga membentuk barisan aritmetika yang baru. Tentukan bedanya, banyaknya suku yang baru dan suku tengah yang baru berapa, gitu ya. Bagaimana caranya? Kita ingat ini tadi. Untuk rumus beda yang baru itu beda yang lama dibagi dengan banyaknya bilangan yang disisipkan ditambah 1. Maka saya bisa menjawab di sini B aksen sama dengan B per K plus 1. Bedanya yang lama itu berapa? 13 dikurangi 1 itu 12. Dibagi berapa banyak disisipkan? 5. Ditambah 1. Berarti berapa? 12 dibagi 6. Sama dengan berapa? 2. Ini beda yang baru. Beda yang baru sudah ketemu, itu besarnya 2. Gitu ya. Nah, berikutnya, sekarang kita akan mencari N-nya. N-nya ada berapa sih N-nya? Berarti UN. Ini N yang baru ya, UN yang baru ya. A ditambah N-1 kali beda. UN-nya berapa di sini? 49. A-nya 1 ditambah N-1 kali beda yang baru. Ini harusnya pakai beda baru. Gitu ya. Ini baru. Gitulah. Nah, beda yang baru berapa? 2. Maka menjadi 49 sama dengan 1 ditambah 2N dikurang 2.
49 sama dengan 2N dikurangi 1. Kalau satunya saya pindah ke situ, berarti kan ini 2N, saya tulis gini aja, 2N sama dengan 50. N-nya ada berapa? 25. Oke, banyaknya ada 25. Kok bisa, Bu? Lihat. Yang awalnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing disisipkan 5. Ini 5, 5, 5, 5. Berapa ini? Semuanya di atas ada 20. 20 ditambah 5 ada berapa? 25. Betul. Kita mau cari suku tengahnya. Suku tengah adalah setengah dari suku pertama ditambah suku terakhir. Maka menjadi setengah 1 ditambah 49. Berarti setengah di sini 50, ya. Kebetulan tetap ya, suku tengahnya tetap 25 ini. Ini suku tengahnya. Nah, di sini ditambah 5 tambah 5 sama, nambahnya sama, ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke barisan geometri. Barisan geometri, kita lihat misalnya saya punya angka 2, 6, 18, 5, 4. Apa bedanya dengan barisan aritmetika kemarin? Kalau barisan aritmetika itu selisihnya sama. Selisihnya sama atau bedanya sama. Dari sini ke sini itu sama. Ya. Kita lihat ini, 6 dikurangi 2, 4. 18 dikurangi 6 tidak sama dengan 4. 54 dikurangi 18 nggak sama dengan 4. Berarti ini bukan aritmetika. Nah, sekarang kita lihat. Gimana? Misalnya, 2 itu saya anggap sebagai suku pertama, 6 itu saya anggap sebagai suku kedua, 18 itu sebagai suku ketiga, 54 itu sebagai suku keempat. Nah, sekarang apa yang bisa saya katakan? Misalkan ini sekarang. Suku kedua dibagi suku pertama, berarti 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Suku ketiga dibagi dengan suku kedua, 18 dibagi 6, hasilnya sama juga. Nah, sekarang kita mau lihat, apakah suku keempat dibagi suku ketiga itu sama? U keempat dibagi U ketiga, itu sama dengan 54 dibagi 18, sama juga 3 gitu. Maka, saya bisa mengatakan ini namanya rasio. Jadi, UN dibagi dengan UN-1, itu namanya rasio. Jadi, suatu barisan geometri itu adalah sebuah barisan di mana memiliki rasio dari dua suku yang berurutan itu besarnya sama. Gitu ya. Jadi harus U2 dibagi U1, nggak boleh U4 dibagi U2 atau U4 dibagi U1, nggak boleh. Harus berurutan gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal, belum diketahui, ini termasuk geometri atau aritmetika, cara ngeceknya begini. Ya. Nah, rumusan umumnya ini, UN sama dengan AR pangkat N-1. Ya. Kalau suku pertama, itu juga tetap sama, suku pertama itu lambangnya tetap masih A juga. Gitu ya. Nah, suku kedua apa? Kita ganti N-nya jadi 2. Jadi, AR pangkat 2 min 1. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Maka suku kedua itu ditulis dengan AR saja. Nah, suku ketiga apa? AR 3 dikurangi 1. Atau saya bisa mengatakan suku ketiganya itu adalah AR pangkat 2. Nanti kalau saya bertanya, suku ke-10 berapa? Ya udah, kita tahu dikurangi 1. Berarti suku ke-10 itu AR pangkat 9. Suku ke-20 berapa? Berarti AR pangkat 19. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Sekarang misalnya ada ini. Ada soal ini. Diketahui suku ketiganya adalah 16. Suku kelimanya 64, kita disuruh menentukan berapakah rasio dan suku pertamanya. Berapakah rasio dan suku pertamanya. Nah, kita ingat dulu tadi, kalau suku ketiga, berarti saya bisa mengatakan gini, saya tulis dulu ya, jawab.
Berarti suku ketiga itu berarti adalah AR pangkat 2 sama dengan 16. Suku kelima berarti AR pangkat 4 sama dengan 64. Nah, untuk mencari A dan R-nya gimana caranya? Saya bisa menuliskan gini. AR pangkat 4 sama dengan 64. Saya bagi dengan AR pangkat 2 sama dengan 16. Nah, oke. Ini A dengan A-nya bisa kecoret? Bisa. Oke. R pangkat 4, ini R pangkat 4 dibagi dengan R pangkat 2 adalah R pangkat 2. Oke. Nah, berikutnya 64 dibagi dengan 16. Itu berapa? 4. Oke. Maka R-nya ini di sini plus minus 2. Rasionya ketemu. Oke. Nah, sekarang berikutnya bagaimana kalau untuk menentukan A-nya? Untuk menentukan A-nya berarti ini salah satu ambil yang sederhana, misalkan AR pangkat 2 sama dengan 16. A-nya yang dicari rasionya 2 pangkat 2 sama dengan 16. Ya. A-nya sama dengan 16 dibagi dengan 4. A-nya berapa? A-nya 4. Nah, rasionya untuk yang negatif apakah sama, Bu? Untuk yang pertama kita lihat, untuk kan ini. Untuk yang min 2 dikuadratkan berarti di sini sama dengan 16. Kebetulan ini sama ya, dikuadratkan sama ya. Jadi 4A, wah ini kenapa coret-coret nih. 4A sama dengan 16, maka A-nya sama dengan 4. A-nya sama dengan 4 juga. Ini kenapa kecoret-coret ya? Oke, lanjut. Berikutnya, wah ini telat nih. Nah, UN-nya tadi rumusnya itu ya, AR pangkat N-1. Oke, berikutnya. Diketahui barisan akar 3, 3, 3 akar 3. Kita disuruh menentukan rasio dan suku ke-10-nya. Nah, ingat, itu rumusannya tetap itu. Maka, cara menentukannya gimana? Kita lihat dulu rasio. Cara mencari rasio. Jawab. Oke. Rasio itu tadi adalah suku ini di suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua. 3 dibagi dengan akar 3. Nah, ini karena belum rasional, kita rasionalkan dulu. Dengan dikalikan akar 3, akar 3. R-nya maka 3 akar 3 dikalikan akar 3 itu 3. Ini ya. Maka ini kecoret, maka rasionya sama dengan akar 3. Ini rasionya. Rasio ketemu akar 3. Sekarang kita menentukan suku ke-10. Kita tahu suku ke-10 itu rumusnya ini. AR pangkat N-1. Berarti AR pangkat 9. Oke. A-nya kita sudah tahu, A-nya akar 3. Saya tulis di sini akar 3. Rasionya juga akar 3. Akar 3. Nah, waktu di kelas 10 kalian sudah belajar gini. A pangkat P dikalikan A pangkat Q itu sama dengan A pangkat P plus Q. Nah, ya. Bukan A pangkat P kali Q gitu ya. Nah, sekarang ini sebenarnya pangkat 1. Ini sudah sama. A pangkat P kali A pangkat Q. Maka di sini adalah A pangkat P plus Q. Berarti pangkat berapa? 10. Nah, 3 itu, akar itu, jadi kalau saya punya gini, akar 2, atau akar A lah, akar A, itu sama dengan A pangkat setengah, gitu ya. Jadi kalau saya punya akar 3, saya bisa nuliskan jadi 3 pangkat setengah. Di sini dikalikan 10. Nah, berdasarkan yang dipelajari di kelas 10 juga, bahwa, saya tulis di mana ini? Ini, sini. A pangkat P Q itu sama dengan A pangkat PQ. Ya, dikalikan. Berarti di sini
3 setengah kalikan dengan 10, 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu adalah 243. Nah, itu. Berikutnya, misalkan ini diketahui U1-nya 15, U2-nya 45, suku keberapa yang besarnya itu. Ya. Caranya ingat bahwa UN-nya itu AR pangkat N-1. Maka U1 itu A, A-nya 15. U2, ini U1 ya, U1 sama dengan A. U2-nya berarti AR pangkat, pangkat 1. Nggak usah ditulis, sama dengan 45. Nah, diketahui A-nya 15, berarti 15R sama dengan 45. R-nya berapa? 45 dibagi 15. R-nya sama dengan 3. Oke, ketemu R-nya 3. Terus UN-nya suku keberapakah yang kita itu ya? Jadi, sudah diketahui di situ UN sama dengan AR pangkat N-1. UN-nya 10935. A-nya kita sudah punya, A-nya 15. Berarti 15. Rasionya juga sudah ada. 3 pangkatkan dengan N-1. N-1. Sekarang kita bagi semuanya dengan 15 supaya gampang. Kalau dibagi 15 ini menjadi 729 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, kelas 10 juga sudah belajar. Kalau gini, A pangkat P sama dengan A pangkat Q-1 bisa dituliskan gini, Q-1 itu sama dengan P. Yang penting ini sudah sama, gitu ya. Maka saya harus mencari 739 itu 3 pangkat berapa, supaya di sini menjadi 3 pangkat N-1. 3 pangkat berapa? 729 itu. Ya, betul, 3 pangkat 6. Nah, kalau ini sudah sama, maka saya bisa menuliskan N-1 sama dengan 6. Maka N-nya berapa? 7. Nah, ini. Oke. Jadi, yang besarnya 1935 itu adalah suku ke-7. Oke, lanjut kita masuk suku tengah barisan geometri. Suku tengahnya itu sama dengan akar dari suku pertama dikalikan dengan suku terakhir, di mana UT-nya itu suku tengah, kemudian U1-nya itu suku pertama, UN-nya itu suku terakhir. Misalnya ada soal begini. Diketahui barisan 2, 4, 8, 512. Tentukan suku tengahnya. Suku keberapakah suku tengahnya itu? Gitu ya. Nah, ingat tadi UT-nya itu akar U1 kali suku terakhir. Kita cari sekarang. Yang A. Dicari UT-nya. UT berarti akar U1 kali UN. Berarti 2 kalikan dengan 512 gitu ya. Dikalikan dengan 512 berarti menjadi berapa ini? Menjadi akar 1024. Nah, sekarang UT-nya berapa? Bu, saya nggak bisa mencari akar begitu kalau nggak pakai kalkulator. Caranya gampang. Ini saya ajarkan. Jadi, 1024. Saya ganti pen dulu biar nanti kelihatan. Oke. Nah, ini caranya kasih dihitung dua-dua dari belakang. Kasih titik di sini. Oke. Berikutnya, yang kita fokusnya adalah 10. 10 itu berapa kali berapa yang mendekati 10. Kalau pas 10 nggak ada, berarti saya tulis 3 kali 3. Itu kan 9 gitu ya. Kalau saya kurangkan di sini, ini 4, ini 2, ini 1. Gitu. Oke? Terus berikutnya, 3 ditambah 3 itu 6. 6 titik kali titik. Nah, 6 kali berapa? Ini harus sama, titiknya harus diisi yang sama.
kali berapa supaya hasilnya 124? Ya, kali 2. Betul. Di sini 2, di sini 2. Hasilnya 124. Di sini berapa? 0. Nah, hasilnya mana? Hasilnya ini. Hasilnya itu 32. Maka di sini akarnya berapa? 32. Ya. Nah, lagi, saya kasih contoh lagi supaya nanti bisa paham gitu ya. Kalau misalnya sekarang 1849, misalnya begitu. Sama. Saya kasih ganti warna juga biar kelihatan. Nih, kasih titik juga di belakangnya di sini. Selalu 2, ngitungnya dari belakang 2 gitu ya. 18 itu berapa kali berapa yang mendekati? 4 kali 4 gitu ya. Nah, di sini berapa? 16. 9, 4, 2. Nah, berikutnya, 4 ditambah 4 berapa? 8. 8 titik kali titik. Nah, isi titik ini harus sama, supaya hasilnya 249. Berapa? Kali 3. Iya, betul, kali 3. Jadi, di sini 249. Ini 0. Ya. Hasilnya mana? Ini hasilnya. 43. Jadi nggak perlu kamu pakai kalkulator, nggak ada kalkulator Bu, susah gitu. Susah gitu ya. Oke, jadi hasilnya ini tadi ketemu 32. Terus berikutnya, pertanyaan yang berikutnya adalah, yang ditanyakan adalah berapakah suku keberapakah suku tengahnya gitu ya. Suku keberapakah suku tengahnya? Ya sudah, kita tulis gini, UT sama dengan AR pangkat T-1. Gitu. Ini 32. 32. A-nya berapa? 2. Nah, rasionya berapa? Kita lihat di sini. Rasionya adalah 4 dibagi 2. Rasionya berapa? 2 rasionya. Berarti rasionya 2 pangkatkan dengan T-1. Nah, kita bagi 2 semua. Jadi berapa? 16. 16 sama dengan, wah kecoret ini. 2 pangkat T-1. Nah, kayak yang pertama tadi, ini berarti 16 itu 2 pangkat berapa supaya sama dengan 16? Oke, 4, betul. Jadi, saya bisa menuliskan di sini T-1 sama dengan 4. Maka T-nya berapa? 5. Oke. Jadi, suku tengahnya adalah suku yang kelima. Kalau kalian mau membuktikan, boleh dibuktikan. Setelah 2, berarti 4, 8, gitu kan. Terus berapa? 16, terus berapa? 32, gitu kan. Nah, suku keberapa? Ini kan 32, ternyata ke 1, 2, 3, 4, 5. Suku ke-5. Oke. Berikutnya, kita masuk ke sisipan barisan geometri. Antara bilangan X dan Y disisipkan ke buah bilangan. Maka rasionya adalah ini. Ya. Ini saya langsung tulis saja. Oke. Rasionya, ini rasionya itu akar dari Y dibagi X K plus 1. Atau rasionya baru itu adalah akar dari rasio yang lama. Di sini juga K plus 1. K itu apa? Bilangan yang disisipkan. Nah, kalau K-nya genap, di sini kalau K-nya genap, maka rasionya hanya ada 1. Karena kalau di sini genap ditambah 1 menjadi ganjil. Tapi kalau K-nya ganjil, maka rasionya akan ada 2, menjadi plus minus. Supaya lebih paham, kita lihat ke soalnya. Ini. Kita lihat. Ya. Nah, ini. Misalkan antara 2 dan 162 disisipkan 3 buah bilangan. Kita disuruh menentukan rasionya. Terus yang kedua, antara 3 dan 729 disisipkan 4 buah bilangan. Kita disuruh menentukan rasionya. Maka rasionya, bagaimana cara mencari rasionya? Kita cari. Oke. Rasionya tadi adalah akar dari Y per X, di sini K plus 1. Maka rasionya Y-nya berapa? Yang A, ini yang A ya. 162 dibagi dengan 2. Di sini 3. 3 ditambah 1. Oke.
Berarti rasionya adalah di sini 4 ya. 4 di sini 81. Rasionya adalah, jadi kalau akar pangkat 3 dari A itu sama dengan A pangkat 1/3. Maka kalau akar pangkat 4 dari A itu sama dengan A pangkat 1/4. Maka ini saya bisa menulis di sini 81 pangkat 1/4. Gitu ya caranya. Nah, berikutnya cari rasionya bagaimana? Cari rasionya adalah di sini 1/4. Sini saya harus mencari supaya pangkat 4. Kenapa harus pangkat 4? Supaya bisa dikalikan dengan 1/4. Jadi berapa pangkat 4 yang hasilnya 81? Ya, hasilnya 3. Gitu ya. Maka kalau dikalikan R-nya, ini kalikan ini berapa? 1. Oke, rasionya adalah 3. Plus minus. Nah, hati-hati. Plus minus. Kenapa plus minus, Bu? Tadi dikatakan kan kalau ininya genap, K-nya ganjil. Kalau K-nya ganjil, ini ganjil ya. K-nya ganjil harus plus minus. Di sini R-nya ada 2. Gitu ya. Sementara kalau genap, ini kita lihat sekarang. Yang B, berarti rasionya adalah akar dari Y per E K plus 1. K plus 1. Maka rasionya sama dengan Y-nya 729 dibagi dengan 3. Di sini 4 tambah 1 berarti 5. Ini berarti akar pangkat 5 dari 243. Rasionya adalah 243 dipangkatkan 1/5. Berarti rasionya sama dengan berapa pangkat 5 yang hasilnya adalah 243. Kebetulan ini 3 juga. Gitu ya. R-nya sama dengan 3. Bu, kenapa ini hanya 1? Enggak 2 gitu ya, karena ininya ganjil. Gitu ya, hasil ininya ganjil. Kalau K-nya genap, hasilnya menjadi ganjil. Kalau K-nya ganjil, hasilnya menjadi genap. Kenapa nih ada min, Bu? Karena kalau min 3 dipangkatkan 4 itu ya sama saja 81. Begitu. Oke. Berikutnya, diketahui barisan ini di setiap suku, di antara dua suku disisipkan, nah antara ini disisipkan ada 4. Disisipkan ada 4, disisipkan, antara itu dengan itu disisipkan 4 gitu ya. Kita disuruh menentukan rasio suku ketujuh dari barisan geometri yang baru gitu ya. Rasio dan suku ketujuh dan banyaknya suku gitu ya. Maka rasio yang baru, kita bisa menulis rasio yang baru itu sama dengan akar dari rasio lama ditambah K plus 1. Rasio yang baru berarti rasio yang lama berapa sih? 96 dibagi dengan 3. Gitu. 32. Nah, rasio yang lama itu 32. Ditambahkan 4 ditambah 1. Nah, rasio yang baru berarti akar pangkat 5 dari 32. Berarti berapa? Ini 32 pangkat 1/5. Rasionya yang baru adalah berarti 2 pangkat 5 1/5. Rasio yang baru sama dengan 2. Oke. Ini rasio ketemu banyak suku. Disuruh mencari banyak suku berarti UN sama dengan AR pangkat N-1. 3072 sama dengan A-nya 3, rasio yang barunya 2, N-1. Nah, kita bagi semuanya dengan 3. Maka menjadi 1024, 2 pangkat N-1. Nah, ini 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 1024. Ya, pangkat 10. 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat N-1. Maka N-1 sama dengan 10, N-nya sama dengan 11. Wah, ini kecoret-coret. Oke. Ada banyaknya suku, ada 11 banyaknya suku yang baru. Kok bisa 11, Bu? Kita lihat aja.
Ini yang lama berapa? 1, 2, 3. Yang atas 4 tambah 4, 8. 8 tambah 3, 11. Betul. Terus suku yang ketujuh. U7 berarti apa? AR pangkat 6. A-nya adalah 3. Rasio yang baru itu 2 dipangkatkan 6. Berarti 3, 2 pangkat 6 itu adalah 64. 3 dikalikan 64, suku ketujuhnya berarti sama dengan 192 hasilnya. Oke, demikian untuk bahasan kita kali ini dari sisipan dan suku tengah aritmetika sampai dengan sisipan dan suku tengah dari barisan geometri. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat!